Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para adik-adik sekalian mahasiswa yang mengambil mata kuliah perlindungan tanaman perkebunan. Pada bagian ini kita akan membahas salah satu komoditas perkebunan yang ada di Indonesia, yaitu kakao atau coklat. Adik-adik pasti sudah senang menikmati hasil coklat ini atau kakao ini. Anak-anak sangat suka dengan adanya coklat. Oleh karena itu kita harus tahu cara budidayanya. Nah, kemudian kalau perlu pengolahannya supaya menjadi produk yang mempunyai nilai lebih di Indonesia. Karena coklat ini banyak ditanam, dihasilkan di negara-negara lain, tetapi untuk produk pengolahannya justru ada di sebagian besar ada di Eropa yang tidak mempunyai pohon kakao. Jadi kakao ini untuk di Indonesia dulu pernah menduduki produsen nomor 3 di dunia. Tetapi sekarang turun menjadi sekitar nomor 6 atau bahkan nomor 7. Hal ini salah satunya disebabkan oleh produksi yang turun karena serangan hama dan penyakit. Jadi hama dan penyakit ini menjadi faktor yang krusial di tanaman kakao. Nah, sehingga banyak petani-petani yang meninggalkan komoditas ini, yang dulunya bertani kakao di sekitar rumah, karena sebetulnya harganya juga lumayan stabil karena memang banyak dibutuhkan. Tetapi karena membutuhkan perawatan yang ekstra, maka kakao ini menjadi tidak menarik lagi bagi petani. Bahkan untuk perusahaan-perusahaan juga sangat membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk hal budidayanya, sehingga banyak ditinggalkan. Nah, sentra kakao ada di Sulawesi, dan ini diharapkan ke depan tetap menjadi komoditas andalan. Dan karena sebenarnya kalau lahannya sempit, itu justru diharapkan kakao ini akan memberikan nilai lebih, tambahan penghasilan bagi petani Indonesia. Oke, kita mulai yang pertama. Nah, ini tadi sudah kami sampaikan bahwa hama penyakit adalah penyebab, salah satu yang utama penyebab rendahnya produksi tanaman kakao. Ya, jadi ini tadi sudah kita bicarakan panjang lebar. Jadi sekarang apa jenisnya? Yang pertama, yang paling utama adalah hama penggerek buah kakao, Conomoporpa cramerella. Ya, jadi ini ngengatnya dan ini larvanya. Jadi yang menyebabkan tanaman kakao atau buah kakao itu nanti menjadi lengket-lengket, hitam-hitam busuk, dan ini kualitas dari kakao semakin rusak. Bahkan kadang kalau berat tidak bisa dimanfaatkan. Nah, ini PBK, hama penggerek buah kakao. Jadi ini bisa dilihat. Jadi setelah dibelah, nah ini sudah dibelah, ini gejalanya ya. Ini menjadi hitam-hitam, coklat-coklat ini, dan menjadi lengket-lengket. Nah, ini sangat terkenal menyebabkan
penurunan kualitas ataupun kuantitas dari benih-benih biji-biji kakao itu. Nah, ini gejala serangannya buah berwarna belang kuning karena tempat meletakkan itu tadi investasi hamanya tadi. Sehingga jika digoyang buah tidak berbunyi. Nah, gejala yang paling khas sudah saya sampaikan tadi adalah tampak biji-biji kakao itu saling melekat lengket itu tadi dan berwarna kehitaman. Pengendalian bagaimana? Ya, ini pengendalian sebetulnya juga dengan monitoring, sama kemudian sanitasi yang seperti biasa. Kakao harus disanitasi supaya pemangkasan supaya bersih karena secara tidak langsung bisa mengendalikan hama ini. Nah, kemudian yang selama ini paling efektif tapi orang petani malas mengerjakan adalah penyelubungan buah dengan plastik atau kertas. Jadi sarungisasi. Jadi buah-buahnya umur tertentu itu kita brongsong, kita selubungi secara mekanik. Sehingga penggerak buah kakao hama ini tidak bisa meletakkan itu tadi telur dan larvanya. Kemudian ada juga yang sudah menggunakan predator musuh alami yaitu semut hitam. Nah, semut hitam itu sebagai predator dipelihara di situ supaya bisa mengendalikan tadi itu hama penggerek buah kakao. Kemudian ada lagi yang menggunakan feromon, feromon dari hama ini dengan cara delta trap kita tanggapi ngengatnya ini supaya terkendali. Jadi ini beberapa hal ini harus dilakukan gitu. Sanitasi, penyelubungan buah, brongsong, predator dan menggunakan feromon. Nah, ini mudah-mudahan bisa mengurangi penggerek buah kakao ini yang ini menjadi hama utama di tanaman kakao. Berikutnya, nah ini hama Helopeltis. Ya, jadi tadi hama penghisap buah kakao, jadi dihisap, dicucuk-cucuk. Nah ini dapat menurunkan produktivitas juga 50-60%. Nah ini dilihat ini hamanya Helopeltis. Berikutnya ini gejala serangannya seperti tadi buah menjadi gugur dan mengering. Nah, ini kalau buah muda menjadi malformasi ya. Buahnya retak, buah normal, buah mudanya mengering dan gugur. Nah, kemudian ada kalau buah tuanya tampak seperti bintik-bintik hitam. Ini pengendaliannya dengan menggunakan predator semut hitam Dolichoderus thoracicus. Nah, ini tadi masih hama Helopeltis. Berikutnya ada ulat ini bulu Dasychira inclusa. Nah, tetapi ini ya kurang begitu merusak untuk di tanaman kakao, tapi ini sering ada. Jadi dia makan daunnya dan pengendalian ya kalau perlu menggunakan insektisida, tetapi ya itu biasanya sedikit dan bisa memanfaatkan musuh alami, contohnya Aphantales mendoza. Ini ulat bulu, ulat jaran Dasychira inclusa. Berikutnya hama penggerek batang kakao Zezura spesies. Ini menyebabkan batang tanaman kering, kayu retak dan tanaman bisa mati. Nah, meskipun sangat jarang ya. Nah, ini perlu diketahui bahwa ada hama penggerek batang kakao. Nah, pengendaliannya adalah dengan menyumbat lubang
yang sudah digerek tadi dengan insektisida yang ada. Nah, gitu. Kemudian musuh alaminya kita lepaskan dengan Brakon, Caesuria. Ini untuk mengendalikan hama penggerek batang kakao. Jadi itu tadi, meskipun ini bukan hama utama, tetapi tadi serangan di tanaman komoditas ini sangat banyak. Berikutnya hama-hama yang lain, hama kutu putih, melibak. Nah, ini serangan gabungannya ada dengan yang tadi, sehingga menyebabkan pertumbuhan buah menjadi tidak normal. Nah, yang berwarna putih ini. Nah, ini pengendaliannya sama dengan menggunakan semut hitam sebagai predator, ya, melibak kutu putih. Selanjutnya itulah hama-hama yang menyerang tanaman kakao. Kemudian sekarang kita berbicara masalah penyakitnya. Penyakit yang menyerang kakao adalah penyakit busuk buah kakao yang disebabkan oleh Phytophthora palmivora. Ya, kalau dulu ini disebut jamur, nah, kan gitu. Ini khas pembusukannya nanti dari atas atau dari bawah terjadi pembusukan. Nah, karena ini Phytophthora termasuk tadi Oomycetes. Nah, hal ini sangat penting karena sering di tanaman kakao itu ada pelindungnya, tanaman pelindung peneduhnya kelapa. Nah, sehingga di tanaman kelapa juga sering terjadi penyakit busuk umbut. Nah, penyebabnya juga sama. Nah, Phytophthora palmivora. Nah, oleh karena itu harus hati-hati. Dan ini harus dijaga dari kelembabannya supaya tidak terlalu tinggi. Makanya di tanaman kakao tadi harus dilakukan sanitasi secara baik supaya tidak terlalu lembab. Nah, ini gejala serangannya tadi ya, buah berbercak awalnya, kemudian kehitaman dari ujung atau dari pangkal tadi yang saya sebutkan, sehingga nanti akan menjalar pembusukannya. Pengendaliannya bagaimana? Yaitu memetik buah yang busuk, pemangkasan sudah saya sampaikan, penanaman klon yang tahan, dan pengendalian secara kimiawi atau secara hayati dengan menggunakan trichoderma, jamur trichoderma. Nah, jadi diaplikasikan supaya terjadi musuh jamur lawan jamur. Nah, gitu. Ini Phytophthora palmivora. Kemudian masih juga Phytophthora palmivora bisa menyebabkan meskipun jarang ini menjadi kanker batang. Jadi ada belendoknya yang berwarna coklat. Jadi gejala serangannya adalah kulit batang agak berlekuk, kemudian lebih gelap, dan ini yang mengeluarkan cairan tadi. Kulit batang kalau dikupas, pengendaliannya ya, itu dikupas, kemudian diaplikasi ataupun dipotong, nanti dengan fungisida, ya, dicoba dengan fungisida. Kemudian di daun, nah itu di daun, itu kakao juga terserang, meskipun tidak penting, ada anthracnose yang disebabkan Colletotrichum gliosporides, yaitu nanti menjadi apa ya, gejala serangan bintik-bintik coklat pada daun. Kemudian di ranting, rantingnya berbentuk seperti sapu, dan ini kan karena jamur yang lemah, itu di buah kan juga sering ada kadang sebagai jamur sekunder. Pengendaliannya ya di tanamannya kita sehatkan dengan pemupukan yang seimbang, ekstra, memberikan pohon pelindung, kemudian tadi pemangkasan, dan kalau perlu penyemprotan dengan fungisida. Jadi ini beberapa penyakit yang menyerang tanaman kakao, Theobroma kakao.
Berikutnya yang penting lagi, yang lebih penting di tanaman kakao ini adalah penyakit VSD, vascular strict dieback. Jadi tanamannya itu nanti vaskulernya ada bercak-bercak hitam dan mengering. Nanti tanamannya ranting-rantingnya pada daunnya kuning dulu, lama-lama kering, pada kering-kering. Nah, ini sebabkan kalau di ada yang bilang Onchobasidium theobromai. Kalau zaman dulu kadang belum ditemukan. Nah, gitu. Jadi daunnya menguning, garis-garis coklat pada kayu, ranting sel membesar dan lama-lama nekrosis, daunnya gugur dan mati. Nah, pengendalian tentunya dengan memotong pada batas silem yang terserang penyakit VSD ini. Ini yang bisa dilakukan, ataupun penanaman tanaman kakao hibrida yang tahan terhadap VSD ini, vascular strict dieback. Berikutnya jamur upas. Jamur upas ini Corticium salmonicolor ini sering menyerang pada cabang-cabang batang dari tanaman kakao. Kenapa? Itu khas muncul tanda penyakitnya berupa miselium yang berwarna putih, lama-lama ranting atau batangnya itu menjadi mati. Ya, tetap bedanya dengan vascular strict dieback, yaitu tadi kalau ini muncul tanda penyakitnya berupa miselium jamur atau hifa jamur yang ada di tangkai batang tersebut. Jadi gejalanya seperti itu tadi, kulitnya cabang bergerak. Kemudian pengendaliannya bagaimana? Memotong cabang atau ranting yang terserang, kemudian membersihkan miselium tadi, diolesi dengan berbagai macam fungisida. Nah, ini penyakit, salah satu penyakit yang menyerang tanaman kakao. Berikutnya, ya ini kelayuan yang buah yang muda. Yang muda ini kemungkinan fisiologis, ya. Jadi pada tanaman yang muda ini belum jadi besar, ini sudah menjadi layu gitu. Nah, oleh karena itu dilakukan pemupukan yang tepat. Kadang karena ini efek dari pemangkasan yang terlalu berat. Nah, dan pembungkaan naungan yang terlalu cepat. Nah, gitu. Berikutnya ini saja yang dapat kita sampaikan. Tadi ada lumayan banyak hama dan penyakit tanaman kakao yang harus diperhatikan, dan secara singkat sudah kita sampaikan pengendaliannya, karena ini sangat menurunkan produksi dari tanaman kakao ini. Satu tadi hama penggerek buah, PBK, Coroporta cremerella, kemudian Helopeltis, kemudian penyakitnya adalah penyakit Phytophthora, penyakit VSD, kemudian ada beberapa yang penting untuk diperhatikan di tanaman kakao ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa mencerna, kemudian nanti untuk lebih menguasai bahan ini kami tekankan pada praktek di lapangan, melihat langsung, mengidentifikasi langsung. Jadi kita nanti akan melihat, mengidentifikasi hama dan penyakit tanaman kakao ini secara lebih jelas lagi. Demikian adik-adik, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau belum jelas, dikuasai, didetailkan untuk masing-masing hama dan penyakit dengan melihat referensi-referensi yang lain, supaya pemahamannya
lebih bagus lagi, lebih menguasai lagi dari hama penyakit tanaman kakao ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.